Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya atas nama Intan Aprilia dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Usman SPD MPD PhD. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk pada pembahasan materi. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Adapun inovasi pendidikan secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu innovation yang berarti pembaruan atau perubahan. Inovasi merupakan suatu proses pembaruan atau perubahan di mana sebelumnya sesuatu tersebut belum ada atau sudah ada kemudian dikembangkan dengan ide yang telah dirancang. Selanjutnya yaitu inovasi berkaitan dengan tiga aspek. Yang pertama yaitu penemuan atau invention. Suatu di mana penemuan ini adalah sesuatu yang benar-benar baru atau hasil kreasi dari manusia. Selanjutnya yaitu pengembangan atau development, di mana pengembangan di sini adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis teoritis serta konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Yang ketiga yaitu persebaran atau difusi, di mana ini adalah suatu ide baru dari suatu sumber inventatif kepada pemakai. Dan yang selanjutnya yaitu beberapa faktor pendorong dari adanya inovasi pendidikan, antara lain yang pertama yaitu lingkungan kerja yang kondusif dan inovatif. Yang kedua yaitu kompleksitas pekerjaan dan tipe. Yang ketiga yaitu budaya, dan yang keempat yaitu iklim organisasi. Selanjutnya karakteristik inovasi terdiri dari yang pertama yaitu keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dapat memberi manfaat kepada pemain. Yang kedua yaitu konformalitas atau compatible, di mana kesesuaian inovasi dengan nilai value atau pengalaman lalu. Dan yang kelima selanjutnya yaitu kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran atau komitmen untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu hakikat inovasi pendidikan. Menurut Hamio Jojo yang dikutip Abdul Haq 2002, inovasi pendidikan sebagai suatu perubahan yang baru dan secara kualitas berbeda dari hal yang ada sebelumnya. Nah, sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu termasuk dalam bidang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu urgensi inovasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu upaya memecahkan masalah-masalah dalam praktik pendidikan supaya dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu memberikan kepuasan kepada pihak-pihak tertentu sehingga mendapatkan keuntungan dan kemajuan. Selanjutnya yaitu pentingnya menyediakan pendidikan yang bermutu dan penyelenggaraan yang akuntabel. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan mengantisipasi perubahan eksternal sehingga memberikan daya saing dan keunggulan bangsa di tengah kemajuan dunia global. Adapun manfaat inovasi pendidikan, yang pertama yaitu memberikan solusi untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan produktivitas peserta didik dan pelajar. Yang ketiga yaitu meningkatkan keunggulan terhadap perkembangan zaman. Yang keempat yaitu menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya yaitu sasaran program inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu guru, yang kedua yaitu siswa, yang ketiga yaitu fasilitas, yang keempat yaitu kurikulum, dan yang terakhir yaitu lingkup sosial manusia. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu perencanaan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu bentuk perencanaan dalam inovasi pendidikan. Perencanaan merupakan persiapan dan pengambilan keputusan berbuat secara sistematis, yaitu merupakan keaktifan berkelanjutan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan. Elemen-elemen dalam proses perencanaan diantaranya yang pertama yaitu merumuskan tujuan umum dan khusus inovasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan. Yang keempat yaitu menentukan alternatif kegiatan. Dan yang kelima yaitu menentukan pemecahan masalah, menentukan kriteria untuk menilai hasil inovasi. Selanjutnya yaitu model dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu model penelitian, pengembangan, dan difusi. Langkah awal yang dilakukan dalam model ini yaitu sebagai langkah awal melakukan penelitian, di mana hasil penelitian dikembangkan ke dalam bentuk yang lebih bersifat operasional agar dapat lebih mudah diterapkan.
Model yang kedua yaitu model pengembangan organisasi. Model ini berorientasi pada organisasi. Pada model ini, sekolah hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri masalah pendidikan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu model konfigurasi. Model ini menekankan kepada batasan tentang serangkaian situasi perubahan pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu faktor pendorong inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu visi di dalam pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatnya jumlah penduduk. Yang ketiga yaitu berkembangnya ilmu pendidikan. Yang keempat yaitu tuntutan yang relevan dalam proses pendidikan. Selanjutnya yaitu faktor penghambat inovasi pendidikan. Yang pertama, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga, keuangan yang tidak terpenuhi. Yang keempat, penolakan dari kelompok tertentu. Dan yang terakhir yaitu kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Baik, selanjutnya materi keempat yaitu karakteristik, strategi, dan petunjuk inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan yaitu yang pertama, keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua yaitu kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai. Yang ketiga yaitu kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Yang keempat yaitu triabilitas, ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerimanya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu dapat diamati, artinya mudah atau tidaknya hasil inovasi itu berpengaruh kepada cepat atau lambatnya diterimanya oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu strategi inovasi pendidikan. Shin dan Ben menyarankan 3 jenis strategi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu strategi pemaksaan, yaitu suatu pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu rational empirik nasional, yaitu strategi inovasi yang menyesuaikan dengan akal sehat manusia. Yang ketiga yaitu normatif reedukatif, yaitu pendidikan yang berulang secara normatif, yang menekankan bagaimana sasaran memahami permasalahan pembaruan seperti perubahan skill, sikap, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Dan yang ketiga yaitu petunjuk penerapan inovasi, di mana membuat rumusan inovasi, penggunaan metode, penggunaan berbagai alternatif pilihan, dan penggunaan data informasi. Selanjutnya yaitu penggunaan data tambahan, memanfaatkan pengalaman dan lembaga lain, bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan, ciptakan kepemimpinan yang efektif, serta mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi. Baik, selanjutnya materi yang kelima yaitu manajemen inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat manajemen inovasi pendidikan. Manajemen inovasi pendidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya atau ide, praktek, objek, atau metode baru di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan. Selanjutnya yaitu konsep inovasi dalam manajemen pendidikan. Ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil inovasi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu bidang kegiatan manajemen inovasi pendidikan. Bidang atau ruang lingkup inovasi manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengajaran, dan pengelolaan tenaga kependidikan dan sumber daya pendidikan seperti sumber daya manusia, sumber daya belajar, dan fasilitas, serta adanya manajemen berbasis sekolah atau MBS. Selanjutnya yaitu prosedur inovasi pendidikan. Menurut Weber 1961, proses inovasi dalam manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan, yang kedua yaitu agenda atau setting, yang ketiga yaitu penyesuaian, yang keempat yaitu keputusan untuk menerima inovasi, yang kelima yaitu redefinisi atau restrukturisasi, yang keenam yaitu kualifikasi, dan yang terakhir yaitu rutinisasi. Baik, selanjutnya materi yang keenam yaitu akselerasi program inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu pentingnya akselerasi program inovasi pendidikan. Jadi, akselerasi dalam program inovasi pendidikan diperlukan saat terjadi hilangnya motivasi belajar dan bekerja serta adanya persaingan antar lembaga dalam kawasan regional, nasional maupun internasional secara bertahap. Selanjutnya yaitu permasalahan
adalah kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan inovasi pada dasarnya harus dicarikan jalan keluarnya agar inovasi dapat berlangsung tanpa hambatan apapun. Nah, selanjutnya sumber terjadinya inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu kondisi yang tidak diharapkan, munculnya ketidakwajaran, kebutuhan yang muncul dalam proses dan perubahan dalam struktur industri pasar, kondisi demografis, serta yang perubahan materi suasana dan makna, dan yang terakhir yaitu pengetahuan baru. Selanjutnya atribut inovasi pendidikan. Zalman 1973 mengemukakan bahwa atribut inovasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan, yang kedua yaitu balik modal, yang ketiga efisiensi, yang keempat resiko dan ketidakpastian, yang kelima mudah dikomunikasikan, yang keenam kompasibilitas, yang ketujuh kompleksitas, dan yang kedelapan yaitu status ilmiah. Selanjutnya yaitu yang kesembilan yaitu kadar keaslian. Dapat dilihat kemanfaatannya, dapat dilihat batas sebelumnya, keterlibatan sasaran perubahan, dan yang terakhir yaitu keterlibatan interpersonal. Selanjutnya proses akselerasi inovasi. Proses inovasi berkaitan dengan terjadinya suatu inovasi di dalamnya, di mana terdapat unsur keputusan yang mendasarinya. Proses inovasi dapat terjadi pada dua level, yaitu makro dan mikro. Baik, demikian pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian.